Jamaah subuh yang kami muliakan, hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hafizana wa iyyakumullah. Semoga kita semua senantiasa dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala tegak teguh dalam iman dan taqwa, tetap sehat walafiat fi taatillah, panjang umur, murah rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita semua dengan izin rahmat taufik dan hidayah Allah, kita semua mengakhiri hidup ini, Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah, dan di akhir kelak di hari kemudian mudah-mudahan kita semua senantiasa berdoa mengharap dan mohon mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab di bawah syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Sirrul Fatihah. Hadirin jamaah subuh serta kaum muslimin dan muslimat, hafizana wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita hari ini baru 4 hari memasuki tahun 2023 yang tentunya hidup ini angkanya bergerak terus, kecuali hari kelahiran tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah. Kalau kita lahir tanggal 30 Agustus, tidak akan bergeser menjadi 30 Desember atau 30 Januari. Dari sana sepak, dari sana mulai kita untuk bernafas di atas dunia setelah dilahirkannya kita oleh Allah melalui rahim ibu kita masing-masing. Masya Allah, kita pikir Bapak Ibu hadirin, kita pikir dan kita renung, kita kaji hidup ini. Kalau kita perhatikan yang namanya hidup ini, Bapak Ibu, hidup adalah kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita berbuat baik, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berinfak, bersedekah, kesempatan untuk kita membuat sejarah, kesempatan untuk kita berandil bagaimana dunia ini lestari, terus berkesinambungan dengan adanya yakni pernikahan, kemudian punya anak cucu turun temurun. Ini adalah kesempatan hanya sekali untuk kita semua. Artinya hidup di dunia ini hanya sekali diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada awal, tengah, akhir. Kita berada di tengahnya. Nah, hidup ini Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, singkat hidup ini antara me dan di saja, antara awal kata me dan di.
Selama kita masih hidup, kita berada pada kalimat apa? Mengerjakan, ya, memakan, mensolatkan, menyelesaikan pekerjaan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, tinggal disolatkan, kemudian digotong ke liang lahat, dikuburkan. Kalau masih hidup, menguburkan. Nah, ini jadi hidup di dunia ini antara dan di. Kemudian mari kita renung dan kaji secara lebih mendalam akhir dari surat Al-Fatihah yang selalu dan terus kita baca 17 kali dalam sehari semalam. Apa akhir dari surat Al-Fatihah yang wajib kita baca di setiap rakaat sholat? Di akhirnya kita semua telah hafal dan sudah baca dalam rakaat di setiap rakaat sholat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, jamaah sekalian, ini adalah sebenarnya kalau kita pikir, kalau kita kaji, kalau kita dalami dan renung Fatihah yang kita baca, Masya Allah, luar biasa. Pantas kita disuruh 17 kali wajib untuk sehari semalam. Karena apa? Karena kita di dunia ini, ya, darul amal. Dunia ini ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya kita bekerja, akhirat tempatnya kita panen. Apa rusak ki, apa berhasil ki, apa beres ki, apa yang kita kerjakan dalam hidup di dunia ini, ternyata baru kita tahu kesimpulan akhirnya setelah mati. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan yang namanya hidup dan mati. Yani alladzi khalaqal mauta wal hayata, mati didahulukan di sini, bukan hidup. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah
Allah yang menciptakan yang namanya mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita sudah mati di sana, kita di dunia ini kita diuji. Liyabluwakum, untuk Allah menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik pekerjaannya semasa hidup di dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Nah, pekerjaan yang paling baik, siapa yang mengerjakan pekerjaan yang paling baik dalam masa hidup di dunia ini. Karena yang kita kerjakan kan terlalu banyak. Dari segi pertanian misalnya, Masya Allah tidak bisa kita hitung. Petani Traumajen, petani Sebiak, petani Sekata, petani tebu, petani jagung, petani bawang, petani buncis. Ya Allah, ini dari segi amalan, dari segi satu profesi saja. Belum lagi dari pengusaha. Belum lagi dari pengusaha. Ada dagang terong, ada dagang sayur, ada dagang emas, ada dagang bangkat jadi mengkelak, ada dagang raos. Ini wartawan kan, wartawan. Ada mitra raos, ada mitra pegawaian batur, tumpulan mitra pelibatur doang. Ya Allah, ada situmpulan mitra cara biarpun akan nasi bergulung batur, macam ini hidup ini, Masya Allah. Nah, itu sebabnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Papa ngerti cocok sesenggak surah laga. Ya, sesenggak surah laga siluri ketepuk kara. Entah mati dan tanda karena ni ganda nyendok nasi sedang doang. Nah, ini sudah terus kita mongkak di dunia ini. Kita mongkak di dunia ini. Terus ya, niat pecelnya, urapannya, sesiongnya, sesinggah, niat itu ini. Nah, nanti akhirnya baru kita akan nikmati setelah mati kita. Masya Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, kita ini diuji. Ada orang 24 jam ngurus dunia terus full. Pagi sore malam dunia, pagi sore malam dunia. Begitu mati tidak dapat menikmati hidup apa yang dia kerjakan. Nah, tidak dapat menikmati apa yang dia kerjakan dan pikirkan 24 jam terus pikirkan dunia terus. Nah, ibadah malah ya sambil lari tuang kita repot sini, tuang kita kenyekan bau. Nah, inilah Bapak Ibu hidup di dunia ini. Dikejar terus kita rasanya dengan waktu. Masya Allah. Itulah sebabnya mati dan didahulukan dalam Al-Quran disebut oleh Allah. Liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, yang menciptakan mati wal hayata dan hidup. Kenapa tidak hidup didahulukan oleh Allah baru mati? Karena apa? Karena kita lebih banyak lupa mati kalau sudah diberikan kenikmatan hidup. Ya, banyak kita lupa mati karena diberikan kenikmatan dalam hidup. Ya, mari dulu, kumbiang kunta, kumbiang tak. Nah, Masya Allah. Ini jadi kalau kita sudah mati, barulah timbul
penyesalan. Kalau menyesal masih hidup, masih untung. Tapi kalau sudah menyesal setelah di alam kubur, tiada maaf baginya. Masya Allah. Kalau kita hidup, kalau kita menyesal di dalam masa hidup, menyesal semasa hidup, itu luar biasa. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya diberikan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang di akhir hayatnya, lalu akhir dari hidupnya itu tidak ada lain la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk surga. Nah, akan meninggal saja lalu kita menyesal, itu sudah luar biasa diberikan kita oleh Allah. Tapi sampai meninggal tidak ada kesadaran dalam diri kita, ternyata di dalam kubur di sana baru menyesal. Akhirnya apa? Ya Allah, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, ikutilah sakitku, darah ampun darah, pegawai darah kebagusanku dalam masa hidupku. Terus mengerti yang kuntu bombok di dalam kubur. Ya laitani kuntu turaba. Getilah sakit, getilah lelah, usia dan kesiksaan. Menjadi angka, menjadi tanah kali-kali ya Allah, benar tanah itu. Nah, permalaikat kembalikan oleh Allah. Permalaikat kembalikan oleh Allah. Nah, jadi kenapa? Liyadzuqul adzab. Ada rasa siksa akibat pada waktu hidup di dunia. Gitu dukang batin dia nak meleleh dengan geti dukang batin dia nak melelehnya dan nyoi nasrekan batin dia dalam mulan tangan dan ini dengan jatuh itu bidawah serapat teruslah malaikat isi Allah aiki dan terlidah dan katu muik apa nolak kali dan perterus dan na'udzubillahi min dzalik. Inilah Bapak Ibu, mari mumpung kita masih hidup, mari evaluasi hidup ini. Karena apa Bapak Ibu? Di akhir hidup kita ini ada dua. Ada di akhir hayat kita. Setelah kita dari dunia sampai akhirat itu ternyata Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini yang pertama, an'amta 'alaihim. Orang yang senang mati hidupnya, orang senang matinya. Ya, orang yang nikmat hidupnya dan orang yang nikmat matinya. Nah, tidak takut mati karena kubur itu ada dua kubur itu. Kubur itu, ya, di kubur itu orang yang banyak amalnya, maka kuburannya selalu kita doakan di waktu taziah maupun dibaca talqin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya sebagai salah satu bagian dari taman surga. Senang orang mati karena sudah banyak amalnya. Itu sebabnya waj'alil mauta rahatan lana. Jadikanlah mati kami ya Allah rahatan, sebagai istirahat. Senang orang mati kalau bagus dan banyak amalnya. Rahat istirahat. Nah, tapi bagi orang yang tidak ada amalnya di dalam hidup ini, Masya Allah, apa kata kubur kepada kita? Setiap hari memanggil kita, setiap hari, ya bani Adam, wahai manusia, ana baitul huzni, saya rumah tempat susah. Sesusah-susah kita di dunia ada tempatnya kita saling tanya. Dan susahku genku geti pula darah geti kubeta anak kemenjulan geti ada tempat kita diskusi. Kalau di dalam kubur siapa teman kita berdiskusi? Nah, wa ana baitud
Saya juga kata kubur, rumahnya ular. Ya Allah, betapa banyak orang sudah meninggal dunia. Ya, betapa banyak orang yang sudah meninggal dunia. Beberapa tahun dikuburkan, tiba-tiba apa? Kosong, hanya pokoknya saja. Karena apa? Badan sudah habis dimakan ular. Tapi tidak sedikit seperti Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini beliau masih utuh beliau setiap kali diganti kapan beliau, Masya Allah. Itulah sebabnya dengan kita baca selawat bersalam kepada Rasulullah, ruh beliau itu dikembalikan kepada jasad untuk menjawab salam kita. Nah, makanya untunglah bagi jamaah yang pergi berumrah dan berhaji dapat ziarah di makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Syafi'ul Mudnibin, assalamu alayka ya Nabi Allah. Tidak ada orang salam kecuali ruh beliau dikembalikan untuk menjawab salam kita semua. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin abidillah. Nah, itulah makanya kita berusaha. Berapa kali kita membaca Fatihah, mudah-mudahan menjadi fakta dan kenyataan untuk kita bisa berada pada yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang masuk surga itu nikmat di dalamnya. Makanya mudah-mudahan mari kita baca salawat, banyak baca Quran, banyak berzikir mengingat Allah, banyak beristighfar mengingat banyaknya kekeliruan, silap noda dan dosa kita. Di mana kita berada jangan terlalu jauh untuk mengingat Allah. Nah, kemudian mudah-mudahan kita jauh dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua ini hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati orang menjadi masuk neraka itu sebabnya ada dua. Ada dua sebab orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Apa sebab ada dua itu? Maghdub dan dhalin. Itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada dua penyebab orang masuk neraka ini. Pertama, maghdub, dimurkai, dimarahi, dicerca sampai akhirnya disiksa. Karena apa? Allah turunkan Al-Quran, kita tidak mau mengikutinya. Nah, Allah menurunkan kita pedoman. Kenapa? Karena kita ini kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah yang menciptakan manusia dalam bentuk yang tiada bandingnya. Tidak ada banding keindahan, tidak ada yang mengalahi keindahannya manusia, kehebatannya manusia. Nah, manusia tempatnya kumpul, semua paling mulia, paling kaum, paling gagah, paling minus, paling alim, paling saleh, paling semuanya yang positif, paling paut, paling mancung,
paling semuanya sampai negatif pun kumpul pada manusia, ya, sampai negatif hal-hal yang paling yang negatif pun ada pada manusia, paling kedok, paling manyang, paling telat, paling nakal, ya paling naudzubillahi min dzalik. Itulah sebabnya penghuni neraka itu adalah dua, maghdub, orang yang dimurkai. Karena apa? Ya, karena tidak mau menerima apa yang Allah gariskan sebagai sang Khalik dengan menurunkan Al-Quran, kemudian arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah mengutus seorang rasul, ya, untuk kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran tidak pernah kita renung, tidak pernah kita kaji, tidak pernah kita dalami, tidak pernah kita baca. Naudzubillahi min dzalik. Maka itulah orang yang berada pada maghdub, seperti Bal'am bin Ba'urah dulu. Dia hafal Quran, tetapi justru Al-Quran diinjak-injak. Kemudian dia hina Al-Quran. Akhirnya dia adalah orang yang maghdub, orang yang dimurkai, orang yang dimarahi, orang yang dilaknat. Nah, maghdub. Kemudian yang kedua yang akan jadi isi neraka itu adalah zalim, orang yang salah jalan, orang yang salah pilih dalam hidupnya. Nah, orang yang salah pilih dalam hidupnya akhirnya dia tersesat. Itulah sebabnya di dalam wasiat Al-Mawfurlah Maulana Syekh, banyak orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Watan, padahal dia di luar barisan. Nah, gitu. Jadi sama dengan di Islam misalnya, banyak orang mengaku diri sebagai Muslim, padahal dia la shalla wa la shama, tidak sholat, tidak puasa, hanya di KTP saja yang menyatakan diri Islam. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita di Suralaga luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Setiap waktu ada azan, kemudian setiap waktu semua berjamaah di masjid-masjid dan musalla. Kemudian pengajian, alhamdulillah. Pondok pesantren jalan, kemudian peduli terhadap anak yatim. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tidak ada lain untuk jadi penguatan diri kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-khairu katsirun wa qalilun fa'il. Kebaikan itu terlalu banyak, tapi terbatas untuk kita bisa mengerjakannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah di setiap kampung ada musalla. Kemudian kalau misalnya bisa di musalla tidak bisa karena sakit misalnya, atau mungkin karena itu dan ini, minimal kita berjamaah dengan suami istri dan anak-anak kita. Mungkin karena hujan, mungkin karena kurang sehat, mungkin karena terlalu capek dan lainnya. Tapi yang pertama dan utama tetap masjid adalah tempat sebagai pusat ibadah umat Islam. Kalau tidak bisa melalui masjid, alhamdulillah ada musalla. Kalaupun tidak bisa di musalla, ada tempat sholat di rumah masing-masing. Nah, tapi yang kita berusaha untuk menuju yang terbaik. Nah, Nahdlatul Watan bil khair, Nahdlatul Watan masdaqiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan walau sekecil apapun. Jangan pernah sesali pekerjaan baik yang kita lakukan, apa dihargai atau tidak.
apa dikenang atau tidak. Yang penting kita mengerjakan kebaikan. Minimal kebaikan yang kita lakukan itu ada rekamannya di sisi Allah oleh malaikat, dan insya Allah semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dalam hati kita selalu kita berusaha untuk mengerjakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena penilaian akhir itu bukan pada manusia, penilaian akhir itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan ada manusia menilai sebatas pujian, yang kalau kita sebatas pujian semasa hidup, nah, tetapi kalau di sisi Allah, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita akan lihat nanti di hari kemudian juga akan dibalas. Wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Wa kullu syai'in, segala sesuatu yang dalam bentuk kebaikan maupun keburukan, ahsaynahu, kami sudah hitung itu. Ada yang tukang rekam, ada yang sudah mengumpulkan, ada yang akan ditimbang nanti dari kemudian. Itulah yang dikatakan yaumul jaza, yaumul hisab. Yaumul jaza, yaumul hisab, dihitung seberapa banyak kebaikan, seberapa banyak keburukan yang kita kerjakan dalam hidup ini. Seperti mobil timbang yang ada di gerima, mobil barang, tempat timbangnya barang, lewat mobil barang ini. Setiap mobil barang lewat di kantor timbangan yang ada di Gerimak yang ada menuju Mataram. Nah, seberapa banyak ditimbang, dicatat. Begitu juga nanti yaumul hisab, seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Nah, seberapa banyak kejelekan yang kita lakukan. Masya Allah, manusia sudah bisa, yang di dalam koper saja bisa dilihat dengan alat yang ada. Apalagi di sisi Allah, Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan segala-galanya di hari kemudian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin, jangan pernah bosan mengerjakan kebaikan, walau sekecil apapun. Dan yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan, Allah memberkahi dan meridhai hidup dan perjuangan kita semua. Kenapa Bapak Ibu? Karena ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kalau sudah kita semata-mata karena Allah dan pada akhirnya memperoleh ridha Allah, mudah-mudahan kita semua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita baik, akhirat kita selamat, dan dijauhkan dari yang namanya siksa neraka. Hanya ini hidup, cita-cita dan perjalanan dalam hidup yang kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhai hidup dan perjuangan kita semua. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lagi kami mohon maaf. Dan sekali lagi kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita hidup di hari kemudian, mudah-mudahan kita berada pada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mudah-mudahan kelak di akhirat diridhoi segala apa yang kita telah perbuat semasa hidup kita di dunia, sehingga mudah-mudahan kita memperoleh namanya an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Mudah-mudahan kita berada pada kalimat bisa masuk pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan sirat yang menuju maghdub dan dhalim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan orang yang memang tersesat,
dalam pilihan masa hidup di dunia yang mengakibatkan sengsara kelak selama-lamanya di hari kemudian. Na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang Engkau ridhai, yang lurus ya Allah. Nah itulah makanya mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan siratal mustaqim kita selamat. Demikian, dan kita baca Fatihah untuk kita semua bersama keluarga kita semua dan sanak famili kita semua dan juga sahabat-sahabat kita, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh taufik dan hidayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun iki, terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal